Halo, perkenalkan nama saya Misha Boimau dengan NIM 1803030042 kelas A semester 6 jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kali ini saya akan membahas buku ke-9 dari mata kuliah Sosiologi Politik yang berjudul Politics of Horror. Bagaimana kejelasannya? Langsung saja. Stephen King mengasumsikan bahwa kisah horor tidak betapa primitifnya. Sifatnya kiasan, bahwa itu simbolis. Asumsi bahwa itu ia berbicara kepada kita seperti pasien di sofa psikoanalisis tentang satu hal sementara berarti lain. Dengan kata lain, horor selalu lebih dari tentang apa itu. Horor menunjukkan kepada kita siapa kita dengan menunjukkan siapa diri kita, takut dengan cara yang kuat dan mendasar. Dalam buku The Politics of Horror, kita akan mengeksplorasi hubungan antara horor dan politik dalam berbagai variasi cara. Dalam menyusun bab-bab ini, kami mencoba menulis demikian rupa keduanya dapat diakses secara luas dan secara intelektual ketat. Dan kami telah mencoba melakukannya untuk memicu percakapan tentang horor dan politik. Krisis adalah titik balik mengakhiri sesuatu atau mengubahnya secara meyakinkan. Jadi, teori krisis menjelaskan bagaimana sesuatu terjadi yang bermasalah untuk melanjutkan seperti sebelumnya. Dalam politik, hampir semua hal bisa ditemui, seperti krisis individu atau institusi, budaya atau negara, ekologi atau ekonomi, aliansi atau antagonisme. Karenanya, banyak fitur teori politik krisis menggambarkan kita sebagai saat-saat kesusahan yang mengerikan, dengan kejahatan dan desolation merajalela. Teori krisis membangkitkan kelas-kelas yang korup, kehancuran ekologi, berontakan peradaban, demokrasi disfungsional, masyarakat distopia, perang kronis, berkala palsu, ekonomi yang tidak adil, kebijakan yang hilang, nilai-nilai yang terdegradasi, teknologi yang merusak, rezim yang tidak sah, dan lebih buruk lagi. Jadi tersembunyi atau meliputi ancaman yang gagal. Horor populer bergabung dengan teori krisis dalam menghadapi kenyataan yang salah secara radikal. Tanda-tandanya bisa spektakuler atau halus. Taruhannya bisa sangat besar, sering jiwa bahkan dunia. Tantangannya adalah menghadapi dan menyalahkan kejahatan dan melalui kita belajar untuk melihat kejahatan sesegera dan dengan terampil. Demikian saham horor tema dengan teori krisis. Kategori umum membuat sedikit pengertian saat ini peristiwa, kekuatan yang menjadi perisai, masalah yang mengerikan, dan tanggapan kita yang perlu radiofisikal. Tapi perbedaannya penting. Teori krisis membuat argumen horor bercerita. Teori krisis membahas para intelektual. Horor mencapai warga. Teori krisis dapat menunjukkan rasionalisme yang tidak mampu memahami keadaan darurat. Mengatasi masalah tetapi masih menarik untuk itu. Horor juga menimbulkan emosi dan citra bangsa. Teori krisis menghadapi ketakutan siang hari. Horor juga menangani malam hari atau teror. Teori krisis menampilkan pejabat dan elit. Horor juga melibatkan populasi budaya. Teori krisis mengabstraksikan pola penjelasan horor juga konkret menjadi hal yang teori krisis mendukung bisnis sebagai biasa untuk menunjukkan peradaban. Horor juga mempersosialisasikan krisis melalui simbol. Di sini saya menjelaskan bagaimana Stephen King dan Peter Straub sangat baik. Kengerian mereka menambahkan konsep filosofis dengan proaktif, simbol yang berbicara kepada kita sebagai orang biasa. Berfokus pada karya awal mereka, saya berpendapat bahwa King dan Straub melakukan teori krisis dengan cara lain, seringkali dengan cara yang lebih baik. Kisah-kisah mereka menghadapi kita sebagai masa-masa sulit yang mengerikan, namun dengan angka-angka yang lebih banyak. Satu hal yang membedakan cerita pasca apolitik adalah demokrasi sifat bencana. Mereka yang bertahan setidaknya pada awalnya biasanya merupakan truth sampel acak dari populasi umum. Sebagai peristiwa apokaliptik, cenderung tidak mendiskriminasi berdasarkan kelas sosial.
Jika ada orang kaya dilindungi dalam komunitas yang terjaga keamanannya, jauh lebih kecil kemungkinannya untuk melakukannya, yang memiliki keterampilan yang diperlukan untuk bertahan hidup di luar struktur masyarakat. Kritik sosial Schindler adalah berlebihan dan tidak menyesal. Karakter ini tidak tahu bagaimana bertahan hidup sendiri. Tanpa kedelai, mochalet, dan HDTV mereka membantu tidak terlalu bertentangan dengan kenyataan pahit yang menunggu mereka di luar. Ini bukan dakwaan masyarakat sebagai kelompok yang hanya mampu bertahan hidup dengan mengandalkan pada satu sama lain, melainkan ketergantungan penuh pada komersial masyarakat luas untuk memanjakan setiap kebutuhan, keinginan mereka. Apalagi dalam film tersebut menggambarkan pemerintahan yang tidak efektif dan tidak kompeten. Tanggapan mitos kemerdekaan Amerika dihancurkan sebagai pemerintah badan dari pusat pengendalian penyakit ke militer Amerika Serikat dikuasai sebagai besar karena kesombongan mereka. Negara adalah aktor utama hubungan internasional sejak negara berdaulat, memegang hak hukum yang diakui untuk mempertahankan perbatasan bernegosiasi, makan kontrak para upah, dan sebaliknya. Memerintah tanpa campur tangan dari negara lain, apalagi aktor politik lainnya. Namun, teori yang berbeda menempatkan bobot yang berbeda pada negara. Misalnya, realisme hanya berpendapat bahwa negara memiliki kapasitas untuk mengumpulkan, memproyeksi, dan menopang kekuasaan. Sebaliknya, liberalisme mengakui kerjasama ekonomi dan kekuatan sosial non-aktor dan institusi negara seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, Palang Merah, Google, dan Gereja Katolik, baik